ini yang dibuat mekanisme lah di dunia yang namanya nilai ekonomi karbon. Jadi karbon ada harganya, ada nilainya. Jadi kalau kita berbuat baik tadi, kita bisa nurunin emisi, kita ada teman-teman uang. Kalau kita ngeluarin emisi, kita suruh bayar. Sama seperti di negara lain ya, penerapannya itu biasanya ada bisa melalui pajak karbon, bisa juga melalui perdagangan karbon. Nah, jadi bagaimana sih kita sebenarnya menilai apakah transaksi karbon itu benar-benar kredibel atau hanya sekedar klaim hijau atau mungkin greenwashing lah? Sebenarnya kalau dari sisi project itu greenwashing-nya harusnya dijagain dari adanya klausul bahwa untuk setiap project karbon itu ada yang namanya additionality. Jadi once itu udah kewajiban dari pemerintah, itu nggak bisa ngasih carbon credit. Nah itu mensyaratkan sebenarnya kalau mau offset, kalau mau beli voluntary market tadi, itu sebaiknya reduksi dulu emisinya 90%, baru 10%-nya offset. Tapi kalau di Indonesia sendiri, menurut saya ya ini agak berat ya, karena kita kan proyeknya banyak. Ya kita kalau menunggu 90% dulu turun, baru 10% offset, which is itu di 2050, ya proyek ini udah pada mati semua. Yeah. Gitu. What do you think about these numbers? Menurut kami itu udah pencapaian yang sangat luar biasa. Kita bandingin dengan beberapa bursa lain yang memang berdiri di tahun yang sama dengan kita di 2023. Misalkan di Malaysia tadi, saya cerita Malaysia sampai dengan saat ini dia berdiri lebih cepat dari kita. Sampai dengan saat ini baru 200.000 ton. Gitu. Wah. Jepang yang udah maju juga kan. Ini juga saya agak lupa, Jepang itu masih di bawah 1 juta pastinya, sekitar 800 sampai 900.000 ton. Dia berdiri juga kurang lebih sama, seminggu setelah kita gitu. Jadi menurut kami sih dengan kondisi yang ada sudah oke. Halo cendekia iklim, selamat datang kembali di Ekoniklim Podcast dari Climate Policy Initiative bersama saya Ira Purnomo. Di podcast ini kita membahas isu-isu ekonomi, keuangan, dan kebijakan iklim dengan sudut pandang yang praktis. Nah, pada tanggal 26 September 2023, IDX Carbon secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Bursa Efek Indonesia. Sejak itu, carbon market menjadi trending topik, sering dibahas, mulai dari solusi transisi energi, harapan sumber pendanaan yang baru, sampai kekhawatiran soal greenwashing. Kalau Indonesia sendiri sudah cukup melangkah lah ya. Kita punya peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Dan juga kita punya peraturan presiden atau Perpres nomor 110 tahun 2025 yang memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Jadi sekarang Bursa Efek Indonesia nggak hanya mengelola pasar modal, tapi juga menjadi penyelenggara bursa karbon. Nah, hari ini kita akan membedah bagaimana sebenarnya pasar karbon di Indonesia itu bekerja, dan apa saja tantangannya, dan kemana arahannya ke depan. Jadi saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Ignatius Denny Wijaksono, Head of Business Development 2 dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selamat datang Pak Denny di studio Ekoniklim. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih banyak sudah mau hadir bersama podcast Ekoniklim ya Pak ya. Sama-sama. Nah, sedikit background ya dari Pak Denny ini sungguh menarik ya. Saya sedikit kepikiran Pak Purbaya, soalnya sebenarnya ada sedikit background teknik elektro ya, tapi dari Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya dulu kita satu fakultas, cuman ketemunya sekarang ini. Nah, tapi ini menarik sekali karena fast forward ke 2026, ini Pak Denny ternyata sudah 13 tahunan ya berada di pasar modal di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, jadi boleh nggak cerita sedikit mungkin mengenai perjalanan karir Pak Denny dan juga role Bapak ini di Bursa Efek sebagai Head of Business Development 2. Pertama-tama terima kasih Mbak Ira udah mengundang saya di sini. Kalau karir saya yang saat ini aja langsung ya. Sekarang kan saya pegang Head of Business Development 2, which is sebenarnya ini adalah restrukturisasi terakhir karena kita diminta untuk ngembangin karbon. Jadi sebelum ini saya adalah Head of Business Development, cuma ada satu business development-nya.
Lalu di tahun 2023-an ya mungkin ya. Nah itu dibangunlah dipecah dua jadinya, ada business development 1, business development 2. Nah tujuannya buat apa? Tujuannya buat fokus, dan saya saat ini memegang beberapa produk. Yang pertama tentunya carbon market. Nah yang kedua yang sangat erat kaitannya dengan carbon market itu adalah pengembangan ESG atau sustainability development di capital market. Nah yang kedua, yang ketiga saya memegang indeks, yang keempat produk-produk terstruktur lainnya. Kurang lebih itu kisaran produk-produk yang saya kembangkan di bursa. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya perpecahan ya, perpecahan Perpecahan. di business development supaya bisa menaungi adanya carbon market gitu ya. Betul. Jadi Pak Denny inilah yang apa ya, bertanggung jawab terbentuknya carbon market atau apa di bursa ya Pak ya. Iya bertanggung jawab, iya juga, tapi ya pelaku sejarah Iya mungkin ya, pelakunya pelaku gitu ya, sejarah ya, ya dari sangat historis. membuat draft dan lain-lain Heeh. sampai dengan mengoperasionalkannya sekarang. Wow, luar biasa. Jadi kan, banyak orang nih udah tahu nih, oh pasar karbon sudah ada nih sejak 2023, tapi belum tentu, semua orang ini mengerti gitu bagaimana mekanismenya bekerja di Indonesia, gitu. Kok emisi karbon gitu loh diperdagangkan, kan biasanya yang diperdagangkan adalah saham gitu, bonds, ini yang diperdagangkan kan emisi gitu, emisi karbon gitu. Nah itu gimana sih, apa yang dimaksud gitu ya dengan perdagangan karbon gitu, dan, bagaimana, perdagangan karbon itu bisa menjadi salah satu instrumen gitu. Jadi suplainya datang dari mana, demand-nya dari mana, dan sebagainya. Ya, Bisa dijelaskan mungkin Pak? terima kasih Mbak Ira. Ini emang pertanyaan yang banyak banget ditanya. Investor juga bingung kan, kita invest, kok ternyata ini untuk apa ya? Untuk tanggung jawab lingkungan gitu kan, ini produknya agak beda. Jadi sangat menarik untuk kita bahas kali ini ya. Yang pertama mungkin sebelum kita diskusi mengenai perdagangan karbonnya, mungkin kita masuk ke nilai ekonomi karbon dulu. Nilai ekonomi Nilai karbon. ekonomi karbon dulu ini yang penting nih dasarnya Betul nih. betul. Kenapa? Karena mungkin CPI pasti udah paling paham bahwa dunia ini kan berubah ya. Sejak revolusi industri berubah, perubahan iklim ini menjadi suatu dampak yang sangat nyata untuk manusia gitu. Untuk semua bisnis, untuk semua manusia yang tinggal di bumi. Yang mana kalau terus-menerus terjadi yang namanya perubahan iklim ini, kita bisa jadi nggak bisa hidup lagi di bumi ini dengan baik. Nah, karena itu seluruh dunia mungkin ya sepakat bahwa wah kita harus bikin mekanisme nih. Mekanisme untuk memberikan insentif buat yang baik-baik, yang bisa ngurangin emisi, yang ngilangin emisi, disinsentif buat yang tadi bisnis yang jahat-jahat, kayak sebenarnya kalau ngeluarin emisi ini kayak ngebuang limbah, cuma nggak kelihatan. Iya betul. Kalau buang limbah langsung disemprot ketahuan gitu kan. Kalau ini kan nggak Ini kelihatan. invisible. Nah, ini invisible, jadi Iya, orang tetap ada dampak kayak lingkungannya buang-buang kan. enak kan. Nah ini yang dibuat mekanisme lah di dunia yang namanya nilai ekonomi karbon. Jadi karbon ada harganya, ada nilainya. Jadi kalau kita berbuat baik tadi, kita bisa nurunin emisi, kita ada tambahan uang. Kalau kita ngeluarin emisi, kita suruh bayar. Nah ini membuat tadi balance daripada pengembangan bisnis. Kalau dulu pokoknya semuanya serba cuan, tanpa ada nilai ekonomi karbon, cuannya pokoknya tanpa memikirin iklim. Kalau sekarang kita Tanpa bisa mikirin cuan lingkungan juga. dengan adanya additional tadi, benefit dari tadi iklim tadi. Nah, makanya disebut nilai ekonomi karbon. Nah, kalau penerapannya di Indonesia sendiri sebenarnya nggak cuma perdagangan. Sama seperti di negara lain ya, penerapannya itu biasanya ada bisa melalui pajak karbon, bisa juga melalui perdagangan karbon, tapi khusus di Indonesia karena mungkin kita negara berkembang dan juga kita di tropis ya. Mungkin Mbak Ira pernah ngerasain kalau di Eropa nanam pohon juga kayaknya gitu-gitu aja gitu kan, nggak tumbuh kayak di Indonesia. Yang ketiga tuh kita ada yang namanya result based payment. Ini adalah G2G untuk ngembangin suatu proyek. Nah itu kurang lebih instrumen yang dilakukan atau diperdagangkan di Indonesia. Tapi kalau tepatnya perdagangan karbon, nah perdagangan karbon nanti mungkin kita bisa bahas lagi, ada dua jenis tadi, ada perdagangan wajib, ada perdagangan voluntary. Jadi ini ya, jadi yang paling utama ini bagaimana karbon itu punya nilai ekonominya ya Pak. Jadi nilai ekonomi karbon itu menjadi dasarnya. Nah, kalau ini ya, kalau di perdagangan karbon sendiri, supply sama demand-nya itu datang dari mana nih Pak? Nah betul. Kalau di bursa terutama. Kalau di bursa sekarang kan sebenarnya kalau di Indonesia mungkin yang jalan itu lebih banyak yang voluntary ya, yang voluntary market.
Jadi ada 2 pasar mungkin ya yang tadi saya spill sebelumnya. Oke. Satu adalah pasar wajib. Pasar wajib itu pemerintah yang ngontrol. Jadi ada beberapa perusahaan misalkan di Eropa lah, sekitar 10.000 perusahaan itu berkontribusi terhadap 70% karbon yang keluar di situ. Nah, jadi tanpa perlu mikirin semua perusahaan yang ada di situ, saya pikir aja 10.000 ini nih, gimana caranya. Nah, pemerintah biasanya akan melimit jumlah emisi karbon yang dikeluarkan tahun ini sekian. Nah, disinilah supply-nya dari pemerintah ngasih izin, lalu dikasihlah izin tersebut ke perusahaan-perusahaan tadi 10.000 misalkan. Nah, kalau kelebihan, biasanya harus bayar atau kena denda. Oke. Atau membeli dari pemilik izin yang lain. Nah, asalnya dari mana kalau pasar wajib? Dari tadi pemerintah menetapkan berapa maksimal yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau negara pada saat itu. Ya, Itu jadi adalah batas pasar atas wajib. ya Pak ya? Batas atas emisi. Penentuan teknis batas atasnya itu ditentukan, lalu di atasnya kena disinsentif, Kena dan kalau di disinsentif. bawahnya itu dapat insentif. Dapat gitu insentif ya. bisa menjual. Ya, bisa dijual. Nah, tapi nggak cukup dengan pasar karbon wajib aja. Karena hal ini udah disoroti oleh semua industri sebenarnya. Di pasar modal kita udah menyoroti hal ini sebelum ada pasar karbon Indonesia. Jadi ada yang namanya pasar voluntary. Jadi kalau voluntary, siapa aja yang mau berbuat baik tadi dan punya proyek penurunan emisi, asal sesuai metodologinya, dia bisa mendapatkan additional benefit berupa carbon credit. Oke. Nah, ini adalah supply-nya. Jadi misalkan saya diminta untuk membangun ini ya, pembangkit di suatu tempat. Kan paling murah pasti batu bara gitu kan. Oke, Nah, PLTU. tapi ya. saya nggak mau nih, saya maunya yang renewable karena saya memikirkan nasib anak cucu saya gitu kan. Tapi kalau cara hitung-hitungan nggak positif, rugi nih gitu kan. Jadi gimana? Nah, selisih antara emisi tersebut bisa dihitung dan menjadi carbon credit untuk dijual, dan ini mendapatkan revenue tambahan supaya tadi NPV projectnya positif. Ya, oke. Nah, ini supply-nya. Yang challenging memang demand-nya sekarang. Terus kalau saya menyumbang, ibaratnya kan menyumbang ke perusahaan yang bikin project karbon tadi, siapa yang mau? Kan pertanyaan itu kan, Iya, siapa yang betul. mau? Siapa yang mau? Nah, demand dari carbon market sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah pasar karbon wajib. Kalau di pasar karbon wajib itu ditentukan biasanya ada beberapa persen boleh dipenuhi melalui tadi skema voluntary. Nah, itu adalah salah satu demand utama. Termasuk kita pernah ada beberapa pasar karbon wajib kemarin di Kementerian SDM, ini salah satu pembelinya juga kemarin dari situ. Yang kedua adalah, yang gede ya, pasar karbon wajib di negara lain. Ini juga menarik, karena ketika suatu karbon kredit itu diakui di pasar karbon wajib, pasti harganya bagus dan juga itu akan diserap. Yang ketiga, ini benar-benar perusahaan maupun individu yang memang merasa bertanggung jawab untuk lingkungan dan mereka ingin menurunkan atau meng-offset emisi yang dikeluarkan. Nah, mostly sekarang yang terjadi di bursa karbon Indonesia mostly masih yang tipe ketiga. Jadi orang yang memang, perusahaan yang memang ingin bertanggung jawab atau orang yang memang ingin bertanggung jawab untuk meng-offset emisinya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau dari sisi demand-nya itu bisa agak di-mix ya. Bisa di-mix dari voluntary, juga dari compliance ya, maksudnya dari wajib ya. Bisa juga dari negara lain gitu, bisa dari negara lain, bisa dari pelaku usaha, bisa juga dari individu gitu. Jadi sebenarnya untuk memenuhi demand itu bisa datang dari banyak sumber ya Pak ya. Oke, I see. Nah, kita pengen ini nih mau bicara tentang perdagangan karbon yang terutama yang berbasis proyek nih ya. Sering muncul kekhawatiran soal kualitas dan juga integritas gitu. Yang ini membawa kita ke isu greenwashing, terutama ini di pasar karbon yang voluntary gitu. Jadi sering ada kritik nih, jangan-jangan nih hanya greenwashing nih Pak gitu. Nah, jadi bagaimana sih kita sebenarnya menilai apakah transaksi karbon itu benar-benar kredibel atau hanya sekedar klaim hijau atau greenwashing lah? Iya. Sebenarnya kalau ada dua sisi ya, greenwashing ini bisa mungkin dari sisi projectnya atau dari penjualnya, tapi yang banyak dikritik justru ini buyernya. Dan ini Bayarnya. suatu hal yang memang saya ingin juga menyampaikan concern juga, karena kita di Indonesia mungkin sedikit beda ya, tapi ntar kita cerita ya. Sekarang pertama,
dari sisi project. Sebenarnya kalau dari sisi project itu greenwashing-nya harusnya dijagain dari apa? Dari adanya klausul bahwa untuk setiap project karbon itu ada yang namanya additionality. Nah, ini yang paling wajib dipenuhi. Artinya apa? Artinya additionality itu adalah ini adalah kewajiban, bukan kewajiban, karena banyak sekali yang nanya, jadi mining company, kan tahu kan, mining company, dia kan wajib tuh mereklamasi. Ya. Nah, banyak yang ingin reklamasi itu jadi uang. Nah, untuk pasar karbon ini nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Jadi once itu udah kewajiban dari pemerintah, itu nggak bisa ngasilin carbon credit. Karena jangan sampai kewajiban pemerintah terus dia nyari uang dari masyarakat gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, metodologi. Nah, metodologi ini memang yang suatu hal yang penting. Bagaimana mengukurnya. Mengukur misalkan cara pengukuran hutan tadi. Itu ada metodologinya tuh, atau proyek A atau proyek B. Itu adalah metodologi-metodologi yang memang itu adalah core-nya carbon credit. Jangan sampai metodologinya terlalu mudah sehingga perhitungannya terlalu gampang, klaimnya terlalu gampang. Harus robust ya. Harus robust metodologinya. Karena itu kalau di kita ya udah ada sebenarnya metodologi dari SRN ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kalau di international registry biasanya beberapa metodologi yang memang sudah cukup diakui. Dan yang paling global biasanya dari UNFCCC juga udah ada metodologi untuk tadi carbon credit. Nah, itu dua itu sebenarnya untuk pasar karbon. Yang ketiga sebenarnya ada, mungkin ini dari investornya harus ngelihat juga ya perusahaannya ya. Jangan sampai tadi saya misalkan shutdown power plant gitu kan. Saya shutdown di sini dapat carbon credit, saya bikin lagi di sana. Itu namanya leakage, Pak. Ya greenwashing juga sebenarnya gitu kan, dia pura-pura berbuat baik di sini sebenarnya pengen dapetin uang doang, padahal dia bikin lagi di sana. Nah, itu yang bahaya. Kalau itu biasanya kita sebutnya leakage, Pak. Leakage, jadi yang ya. satu ditutup tapi satu ada buka lagi di mana kan emisi di satu tempat yang lain gitu. Nah, ya itu perlu diperhatikan juga tuh. Nah, ini dari sisi penerbit, tapi yang sering banyak disoroti dan saya sebenarnya sangat menyayangkan gitu ya, itu ada dari sisi pembeli. Karena kalau kita belajar plan transition biasanya ya, transition plan, atau kalau ada standar-standar transition corporate yang terkenal, yang depannya S itu, nah itu mensyaratkan sebenarnya kalau mau offset, kalau mau beli voluntary market tadi, itu sebaiknya reduksi dulu emisinya 90%, baru 10%-nya offset. Nah, beberapa standar menyatakan seperti itu, yang menurut saya itu berat. Karena kalau mereka hanya mengoffset tapi terus meningkatkan emisinya, itu salah satunya kadang-kadang dibilang greenwashing. Jadi, cuma beli aja carbon credit yang paling murah. Tapi saya terus produksi, terus genjot terus, tanpa ada intensi untuk memang menurunkan emisi. Nah, itu yang kadang-kadang dikritik sebagai greenwashing. Tapi kalau di Indonesia sendiri, menurut saya ya ini agak berat ya, karena kita kan proyeknya banyak. Kita butuh sebenarnya buyer yang memang mau tadi ngebantu proyek tadi. Ya kita kalau menunggu 90% dulu turun, baru 10% offset, which is itu di 2050, ya proyek ini udah pada mati semua. Gitu. Lamaan. Gitu. Iya, jadi ya itulah kurang lebih kita harus tetap juga put aside lah untuk mensupport carbon market ini supaya tadi memang proyek-proyek turunan emisi ini bisa berjalan. Sama mungkin juga butuh supaya untuk menghindari greenwashing ini butuh MRV yang ketat juga ya, Pak. Nah, itu pasti itu kalau dari sisi proyeknya ya. Iya. Kalau di bursa nih Pak, di IDX Carbon, itu ada nggak sih sistem penyaringan gitu jenis kredit tertentu? Kalau di kita enggak, jadi kalau di pasar karbon ini memang satu-satunya produk yang kita punya di mana primary market. Artinya bagaimana unit karbon itu tercipta dengan secondary market, bagaimana unit karbon ini diperdagangkan, itu terpisah. Kalau instrumen lain semuanya under capital market, misalkan IPO saham, issue obligasi, itu kan semua ke bursa dan OJK dari issuan sampai diperdagangkan. Kalau di ini enggak, jadi kita benar-benar mengandalkan tadi peraturan yang ada atau kementerian yang melakukan kegiatan di primary market tersebut. Sebelum Perpres 110 kan, Perpres 98 semuanya itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Karena itu kita memang mengandalkan framework yang udah ada di Kementerian Lingkungan Hidup, dari bagaimana
lembaga itu terregister, lembaga LVV atau MRV tersebut terregister di KLH, metodologinya juga sudah terdaftar di KLH, lalu credit issuance-nya pun yang meng-issue juga KLH, jadi kita once di-issue, sistem kita udah terintegrasi, tinggal langsung didagangin aja di kita. Ya karena beda ya, ini sudah framework-nya sudah di-set oleh kementerian. Iya benar. Oke, baik. Kalau voluntary ini kan jadi kaitannya tadi ada juga dengan reputasinya buyer sama issuer ya. Nah kalau pasar karbon yang mandatory itu kan sifatnya berarti lebih mengikat ya Pak ya. Mengikat. Nah kalau ada di mandatory ini justru ada kritik nih bahwa insentifnya tuh bisa melemah jika saat yang sama subsidi energi fosil tuh makin besar gitu. Nah jadi dengan kondisi seperti ini pasar karbon apakah bisa benar-benar mendorong pelaku usaha untuk menjadi lebih bersih gitu dalam tanda kutip? Iya. Wah ini memang pertanyaannya agak sulit ya kalau khususnya di Indonesia, di mana kita memang masih memberikan insentif. Ya. Jadi kalau kita flashback ke belakang, salah satu pasar karbon wajib yang pernah berjalan pada saat itu, menggunakan Perpres 98 sebelumnya, itu adalah Kementerian SDM untuk pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Nah ini salah satu pasar karbon yang berjalan. Memang tadi dinamikanya seperti yang Mbak Ira sampaikan tadi, kita menyatakan di sini ada pajak karbonnya, tapi atau di sini ada tadi cap and trade-nya, tapi di sini ada subsidinya gitu ya. Ya memang kalau yang saya lihat ya memang harus dikonsepkan matang-matang sehingga pihak mana yang kena disinsentif dengan pihak mana yang kena insentif itu harus tepat sasaran. Dan juga sektor ini kan sebenarnya ada macam-macam ya. Ada banyak juga sektor nggak harus pembangkit misalnya, untuk yang misalkan pembangkitan untuk PLN, masih juga banyak mungkin sektor-sektor lain yang bisa dikenakan untuk cap and trade-nya, sehingga tadi lebih terlihat insentif-insentifnya untuk menuju tadi transisi hijau sih gitu Mbak Ira. Kalau pasarnya berkembang nih ya dan proyek hijau makin banyak, sekarang muncul juga nih pertanyaan nih gimana kalau justru pasarnya kebanjiran supply gitu. Nah jadi ini kita pengen ngomong tentang risiko excess supply nih Pak. Jadi kita berharap sebenarnya kan makin banyak nih ya proyek hijau makin banyak, menghasilkan juga karbon kredit yang lebih banyak juga. Tapi jadi khawatir nih nanti kalau supply-nya berekses tuh seperti bagaimana gitu. Apakah risiko ini menurut Pak Denny nyata ada gitu di pasar karbon di Indonesia? Kalau menurut saya ya nyata ada, karena sekarang pasar kita excess supply. Udah ekses ya sekarang Udah ya? excess. Oke. Kalau karbon kredit itu sekitar 3 jutaan ton, sekarang yang pembelian itu kan sekitar 1,8 juta ton yang sudah terjadi, berarti kan masih excess lebih dari 1 juta ton juga. Kayak ada yang banyak banget yang belum kebeli ya? Cukup banyak yang belum kebeli. Oke. Tapi ya menurut saya justru hal ini yang harus memang dipertahankan tadi. Jangan sampai semua mau belinya 2050. Ya masa sekarang tutup dulu, semuanya nggak ada proyek karbon sampai dengan 2050 kan. Nah justru kita harus berupaya sebenarnya bagaimana kita bisa mengambil tadi pasar mungkin yang di luar negeri. Karena sebenarnya pasarnya ada, tinggal effort kita untuk bisa diakui lah ke sana. Oke. Yang kedua, ya kita bangun juga marketnya di Indonesia. Kayak mungkin sekarang di finance juga udah cukup banyak ya, misalkan kayak perusahaan-perusahaan emiten di Bursa Efek Indonesia. Mereka sebenarnya juga diwajibkan yang pertama ngitung emisinya. Yang kedua, upaya apa yang dilakukan untuk menurunkan emisinya. Dan mereka sebenarnya bisa juga berkontribusi, tinggal mungkin gimana cara kita mendorongnya dan membuat policy yang tepat sehingga tadi nyata ada sedikit insentif maupun disinsentif, nggak melulu masalah uang gitu kan, tapi mungkin masalah reputasi, dorongan dari pemerintah, dorongan dari investor, terus masalah misalkan kebijakan investasi dari sisi buy side kita, dana pensiun dan lain-lain yang membuat kalau perusahaan emiten-emiten kita peduli sama iklim ini semakin banyak yang invest ke situ. Nah kayak gini-gini yang bisa dirancang sehingga pasar karbon ini demand-nya tadi juga ada. Oke, baik. Jadi ini peran kebijakan tuh cukup penting ya Pak ya, supaya bisa Sangat penting. menyeimbangkan gitu supply Betul, demand betul, gitu, supaya sangat. demand-nya juga bisa dinaikkan juga.
supaya Heeh. kita nggak ekses ya. Selain juga bisa men-tap, market di luar negeri gitu ya, Pak. Nah, sekarang kita pengen masuk ke mekanisme pasarnya itu sendiri ya, Pak, ya. Kalau di pasar saham itu kan kita kenal ada, pasar primer, ada IPO gitu ya. Lalu juga ada pasar sekunder atau perdagangan lanjutan, di bursa efek. Kalau di, karbon itu ada nggak sih konsep yang serupa? Nah, konsepnya sebenarnya tadi mirip ya. Jadi, tapi yang berbeda adalah kalau di IPO saham kita yang kebayang kan yang paling biasa IPO saham ya. IPO saham biasanya sudah ada jual beli di situ, semua dikumpulin, lalu tinggal didistribusikan ke investor di hari pertama gitu ya. Nah, cuma kalau di pasar karbon ini pasar primernya adalah bagaimana unit itu terbentuk. Kalau kita ngambil contoh misalkan di Perpres 98 atau di mungkin international registry kayak Vera, yaitu adalah dari pertama kali pendaftaran membuat daftar rencana aksi mitigasi biasanya dokumen itu sampai dengan proyek tersebut dijalankan sampai dengan adanya laporan capaian aksi mitigasi yang diverifikasi. Misalkan gini, saya pengen bikin proyek kehutanan gitu kan, saya pengen nanam 3 hektar pohon. Yang pertama untuk ngeklaim karbon kreditnya gimana? Ya pertama saya bikin dulu daftar rencana aksi mitigasi nih. Nih proyek saya proposalnya dikirimkan ke kementerian. Disetujui nggak proposalnya? Oke, dicek gitu kan. Setelah disetujui, baru boleh dijalankan proyeknya. Nah, proyeknya dijalankan lah tadi. Saya kira nanamin lah pohon itu satu-satu kan. Setiap tahun. Nah, setelah 3 tahun, 4 tahun berjalan, lalu saya pengen klaim karbon kreditnya. Ada yang namanya laporan capaian aksi mitigasi. Diaudit lah tadi sama lembaga MRV. Dicek dicek secara metodologi yang ada, berapa penurunan emisi yang terjadi, actual penurunan emisi yang terjadi. Nah, once itu sudah diokekan oleh kementerian, baru diterbitkan unit karbonnya. Nah, ini adalah pasar primernya untuk Ya, pasar panjang karbon. sekali ya. Beda. Bedanya, Beda. ini pasar primernya ini baru keluar nih. Oke, Anda dapat penurunan emisi 1 juta ton misalkan. Nah, 1 juta ton ini belum ada harganya. Pokoknya saya dapat 1 juta ton. Nah, baru masuk jual belinya. Nah, kalau di kita jual belinya tuh nggak ada, sebenarnya kita punya mekanisme auction juga. Tapi yang lebih banyak digunakan sekarang itu langsung menjual. Jadi once dia dapat 1 juta ton, biasanya kalau di kita sekarang boleh pilih mau dagangin di bursa berapa ton gitu. Misalkan mau dagangin semuanya, ya udah dagangin 1 juta tonnya. Harganya tinggal tadi harganya mau mengikuti price reference pasar bisa, mau pakai harga sendiri bisa. Nah, nanti investor tinggal atau buyer ya udah tinggal beli aja via bursa. Itu pasar sekundernya. Nah, untuk, harganya sendiri nih, Pak, ini gimana menentukan harga gitu? Misalnya harga yang premium atau harga yang sekarang kan harga unit karbon di bursa masih cukup relatif rendah ya, Pak, ya, kalau dibanding sama bursa lain ya, Pak, ya? Maksudnya bursa di luar gitu. Itu gimana tuh caranya supaya harganya tuh bisa lebih bagus? Sebenarnya kalau dibilang relatif rendah, enggak juga gitu ya. Enggak, oke. Jadi karena buyer kita mostly masih bajakan lokal ya. Jadi sensitivitas terhadap harganya tuh masih agak relatif lebih rendah sebenarnya. Oke. Kalau saya cerita mungkin di bursa sebelah gitu ya, untuk proyek-proyek yang sama tadi kalau bukan efisiensi energi tapi mungkin teknologi terbaru supaya emissionnya rendah tapi masih pakai fossil fuel. Reduction gitu ya, emission reduction. Emission reduction untuk masih pakai fossil fuel, itu di sana mungkin dihargai 1 ton itu hanya $0,50. Oh. Setengah loh gitu Wah, itu bicara. kecil sekali sih. Kecil banget. Kalau di Indonesia masih bisa dihargai sekitar 50 ribuan. Oke. Jadi relatif sebenarnya apakah kita rendah atau enggak. Karena kadang-kadang kenapa berpikiran rendah? Karena kadang-kadang ngelihatnya adalah pasar karbon wajibnya. Jadi kalau pasar karbon wajib langsung lihatnya Eropa, wah 100 euro nih. Iya, betul. Gitu kan, wah ini kan mahal banget 2 juta gitu kan. Iya. Kok kita cuma 50 ribu? Nah, ini adalah kesalahan persepsi bahwa ini adalah pasar karbon wajibnya. Tapi kalau kita lihat di bursa-bursa volunteer yang lain ya, belum tentu. Untuk kategori yang sama kita udah termasuk lumayan tinggi. Kategori yang sama ya, karena kita belum punya yang forestry. Nah, kalau di bursa kita sendiri, kita ada 4 pasar, Mbak Ira. Yang pertama itu adalah pasar auction. Pasar auction ini lelang. Jadi ketika dia mau menjual, belum tahu harganya,
dia bisa ngelelang dulu. Dia kasih minimum floor price-nya misalkan 10.000. Nanti orang menawar berapa aja, silakan nanti akan diputuskan satu harga pada saat final. Ini kayak IPO. Terus yang kedua itu adalah pasar marketplace. Pasar marketplace ini kayak marketplace biasalah, hijau atau orange ya biasa gitu ya. Jadi dipajang projectnya. Nah itu udah ada harganya, mereka tetapin harganya. Nanti kalau yang mau beli tinggal beli. Nah penetapan harganya gimana? Ini terserah daripada project proponen. Karena project proponen biasanya mau jual di harga premium. Yang ketiga itu adalah pasar reguler. Pasar reguler ini kayak saham. Kita jual beli, bid ask gitu ya. Mau jual berapa, ini beli berapa. Tapi kita nggak jual per project. Kita jual per standar produk. Nah, standar produk inilah yang akhirnya menjadi harga referensi setiap project developer. Jadi misalkan tadi, untuk emission reduction dari teknologi, kita punya TBS namanya. ID TBS, Indonesia Tech Based Solution. Nah, itu harganya semua satu harga. Mungkin sekarang sekitar 50 ribuan ya, 40-50 ribuan. Jadi kalau punya project yang sama, mau dijual di pasar reguler, ya harganya segitu. Kecuali memang proyek itu bisa membuktikan tadi bahwa kita punya additional benefit yang sangat luar biasa, ya pasang aja di marketplace. Harganya bisa beda. Nah itu reference price-nya. Yang terakhir kita punya mekanisme itu adalah pasar negosiasi. Jadi banyak juga terjadi ini. Jadi kita udah punya buyernya. Sellernya udah punya buyer. Tapi mereka transaksinya dilakukan lewat bursa aja. Karena lebih mudah dan lebih efisien. Ya. Gitu. Jadi keempat, pasar dan bagaimana mekanisme price discovery-nya. Terus ini saya mau bandingin nih, berarti mekanisme dinamika di pasar karbon dengan pasar saham gitu. Kira-kira kalau pasar sekunder karbon itu bisa nggak sih seatraktif pasar saham gitu? Dari sisi likuiditas dan juga dinamika harga gitu. Kalau bisa di pasar saham tuh kan banyak orang tuh pagi-pagi wah langsung ngecekin gitu. Day trading. Kira-kira kayak gitu tuh bisa nggak sih terjadi di pasar karbon? Harapan kita sih ya nggak mendekati ya, bisa sih kayaknya nggak, tapi mendekati sih harapan kita ke situ. Karena kalau di pasar saham kita sekarang mungkin tiap hari udah sekitar 15-20 triliun sehari. Oke. Bahkan kemarin 30 triliun. Transaksinya Jadi nih ya. transaksi per hari gitu Iya. kan. Nah, yang membedakan antara saham dengan karbon saat ini itu aja adalah tentunya bahwa sekarang orang tuh membeli bukan untuk dijual lagi. Karena tadi dominan dari sisi sell-nya, supply-nya. Jadi membeli untuk digunakan. Sedangkan kalau saham tujuannya buat apa? Membeli untuk dijual lagi supaya dapat cuan kan, bener. Kalau sekarang kita belum bisa dengan ekosistem yang ada saat ini, tanpa ada perdagangan wajib, semuanya voluntary, itu semua membeli untuk digunakan lagi. Nah, kalau kita bandingin dengan pasar di Eropa, agak berbeda. Kalau mereka sudah bisa dilakukan tadi, membeli, dijual lagi dengan mengharapkan ada peningkatan harga. Tapi memang itu pasar wajibnya udah jalan dengan sangat baik. Dan bukan cuma setahun, itu kan udah dari 2015 kalau nggak salah, 10 tahunan gitu kan. Nah, syaratnya harus ada standardized product yang link ke pasar wajib. Jadi kalau di Eropa, bahkan untuk emisi saya 10 tahun lagi, saya udah bisa beli sekarang. Nah, karena itu banyak juga spekulatif, saya beli sekarang, saya jual 10 tahun lagi, gitu kan. Harga emission, ntar harganya kalau naik, ya saya untung. Nah, kalau nanti kita bisa mencapai ke tahap itu, ya bisa tuh terjadi, mungkin investor juga spekulasi ya dari pasar karbon, tapi meanwhile sih belum. Jadi beli masih untuk digunakan untuk kebutuhan dia atau sustainability. Ya juga karena karbon ini sifatnya masih belum kayak instrumen yang murni kali ya Pak ya. Jadi belum langsung jual beli. Dan di Indonesia masih cukup awal ya. Jadi untuk penggunaan sendiri dulu ya Pak. Karena kalau di luar kan ada itu yang bayar apa? Ada teksnya naik terus kan. Jadi kalau kita udah beli sekarang terus teksnya naik segini, nah kita bisa jual lagi di harga segini gitu kan. Kalau sekarang kan nggak ada teks. Ya. Belum ada teks, artinya buat ya untuk kebutuhan pribadi aja, mau jual proksinya kemana juga kan nggak ada. Saya pengen bicara tentang sektornya nih Pak. Kalau dari sisi sektor apa sih yang kemungkinan besar bisa masuk ke pasar karbon mandatori dalam waktu yang dekat? Kalau pasar karbon mandatori sebenarnya bisa dilihat dari sektor NDC ya. Dari Karena NDC. kan Indonesia
sudah punya ini ya, udah mendeklar akan menurunkan emisi sebesar yang 31, berapa persen sampai dengan 43% itu di tahun 2030, dan juga net zero-nya di tahun 2060. Betul. Nah, sektor yang ditargetkan di sektor industri kan ada tuh 5 kalau nggak salah. Ada tambahan terakhir kayaknya kalau nggak salah jadi 6 ya. Nah, itu sektor-sektor itulah yang bukan mungkin yang akan dikenakan mandatori harusnya. Yang pertama pastinya Energi. ya. Yang which is sebenarnya kemarin sudah sempat berjalan selama 2 tahun. Cuma sekarang mungkin masih menyesuaikan, ada perpres yang baru akan menyesuaikan lagi. Yang pertama Sudah energi. paling siap lah ya kalau sektor energi dibanding yang lain. Yang kedua yang kita dengar juga udah lebih siap juga itu industri. Apalagi dengan adanya tekanan Eropa, CBAM. Nah, itu kalau mau masuk ke Eropa kan akan dicek lagi tuh emisi karbonnya dan akan dikenakan sejumlah emisi karbon yang ada di Eropa. Nah, ini sektor industri sudah mempersiapkan. Yang lain ya waste, terus ada juga agriculture, sama forestry. Itu 5 sektor yang ada di NDC ya, kita tinggal tunggu tanggal mainnya kapan akan dilakukan cap and trade-nya ya. Oke. Jadi ini masih butuh apa ya, supaya sektor ini bisa digarap juga butuh data, persiapan, MRV gitu kali ya Dan semuanya. penentuan harga awalnya Penentuan berapa, harga awal. berapa ngasihnya itu kan lumayan challenging ya. Iya. Kalau di pembangkit mungkin relatif lebih mudah karena kan single ya, misalkan pembangkit batu bara ini yang ngeluarin emisinya setiap kali dibakar berapa gitu kan. Tapi kalau di industri yang banyak kegiatannya kan pasti challenging hitung baseline emisinya berapa nih baseline-nya nih. Dan baseline ini memang sangat penting ini ya. Sangat penting, kalau nggak kelebihan ya. Betul. Nggak bisa kelebihan atau kekurangan, overestimate atau underestimate gitu ya. Terus ini kan berarti nggak semua sektor mudah nih ya Pak ya. Jadi ada nggak sih sektor ekonomi yang secara praktis sulit atau almost impossible gitu untuk diterapkan pasar karbon? Kalau sulit sih pasti ada Pak ya. Kalau almost impossible ya sebenarnya tadi yang menurut saya yang rule 90-10 itu sebenarnya almost impossible juga. Kenapa? Karena nurunin 90% emisi itu nggak gampang loh. Iya, pastilah. Sedangkan dituntut perusahaan nurunin 90% emisi baru offset 10. Itu kan kayak apa ya, kita punya lampu 10 yang nyala cuma boleh 1 gitu kan. Iya. Laptop udah nggak boleh nyala nih, gitu pakai kertas juga ada emisi karbonnya gitu. Jadi kalau challenging untuk semua perusahaan sih pasti ada, tapi kalau untuk yang sangat challenging ya nggak tahu nih kalau dari pemikiran saya ya itu pasti yang sangat related dengan fossil fuel. Misalkan kita Indonesia penghasil batu bara salah satu yang terbesar di dunia, ya sekarang batu bara beratnya kalau diterapin kayak gini ya pasti berat. Indonesia dampaknya juga berat juga gitu kan. Yang lain ya mungkin yang heavy energy sektor yang kayak semen, steel juga itu kan pasti Hard to abate itu ya. hard to abate juga. Apalagi penerbangan ya, ini kita lihat sekarang emang udah ada kewajiban rencananya Corsia ini kan akan kewajiban setiap kali penerbangan itu wajib mengoffset. Kenapa ya? Karena tadi hard to abate ya, kita terbang pakai apa? Masa pakai tenaga matahari kan nggak mungkin kan. Pasti pakai fossil fuel juga. Jadi otomatis harus di offset. Ya pasti banyak lah. Dan saya yakin semua pasti punya tantangan masing-masing. Kalau duluin 10-20 should be okay. Pakai efisiensi kita mungkin matiin lampu dan lain-lain mungkin bisa oke. Tapi kalau sampai 90% nah itu kayaknya semua perusahaan jadi hard to abate. Nggak cuma sektor, semua perusahaan jadi hard to abate. Ini rules-nya nih ya, aduh 90-10. Instrumen lain yang sering disebut berdampingan dengan pasar karbon tuh pajak karbon ya. Nah, jadi ke depannya ini gimana sih relasi antara pasar karbon dan pajak karbon di Indonesia? Ya, Menurut Pak Denny. kalau pajak karbon ya tentunya kita sebagai penggiat pasar karbon ya kita sangat menantikan ya. Karena dengan adanya pajak karbon tadi mulai adanya kewajiban, mulai adanya demand buat tadi nggak cuma voluntary tapi ada pasar wajibnya nih, mulai adanya denda. Jadi kalau nggak comply ada sesuatu yang real nih yang dikenakan. Ada disinsentifnya. Ada disinsentif yang sangat terasa kan. Kalau kemarin kan cap and trade tapi nggak ada dendanya. Ya, betul. Jadi cuma uji coba ibaratnya ya. Nah, kalau adanya pajak karbon ya tentunya
saya yakin pasar karbon pasti akan jauh lebih bergairah karena tadi orang akan merasakan dendanya. Tapi mungkin kalau di Indonesia juga harus sangat berhati-hati terhadap purchasing power orang ya. Yang pastinya kita harus melindungi masyarakat kecil lah ini kan, jangan sampai mereka terdampak atas peningkatan harga gitu ya. Ini dampaknya kan pasti inflasi dan peningkatan harga ya setiap kali adanya pajak karbon. Tapi kalau misalnya ada pajak karbon, ini pelaku usaha jadi bisa milih nggak ya? Supaya nggak supaya bisa menghindar bayar pajak. Ya udah kita ke ini aja, ke pasar karbon aja gitu. Atau sebaliknya kalau Emang selalu misalnya begitu, ya emang selalu kan? begitu. Atau sebaliknya kalau misalnya, pajak yang lebih, lebih murah gitu lebih murah ya udah ke pajak aja, nggak usah ke pasar gitu kan. Kalau dari pengalaman yang saya tahu di Korea sama Eropa, kita lihat datanya emang selalu begitu. Jadi kalau cap and trade transaksi di perdagangan karbonnya, itu biasanya sepertiga harganya dibanding kalau kita bayar pajaknya. Jadi memang tujuannya Lebih tadi, favorable ya? lebih favorable, akhirnya market mekanismenya kan keluar kan. Kalau bayar pajaknya sekian, ya udah saya beli aja di market sekian, nanti pajaknya biasanya kan dinaik-naikin terus kan, dinaik-naikin terus seiring dengan peningkatan ambisi. Karena tadi kalau tahap 1 pasti kan nurunin berapa persen gitu, yang which is masih bisa dilakukan. Ntar tahap 2 turun lagi, makin lama kan makin berat nih menurunkannya nih. Nah, makin banyak juga insentif maupun disinsentifnya. Kalau dia bikin proyek yang menurunkan emisi, dapat insentif jauh lebih banyak. Tapi kalau dia ini harus disinsentif juga jauh lebih tinggi. Tapi berarti ini sesuatu yang bisa terjadi juga ya berarti ya di sini ya, sama seperti Wiskia. Sangat. Baik, dan ini justru bagus ya supaya bisa menggerakkan Iya. pasarnya kan ya. Equilibriumnya kan nanti kan kebentuk kan di Yes, titik mana equilibrium sih ya. sebenarnya, kalau sekarang kan belum ada. Nah, ini sekarang saya ingin refleksi sedikit nih tentang angka-angka yang tadi pagi nih saya lihat di website IDX Carbon nih. Jadi kalau kita lihat IDX Carbon in numbers per tadi pagi nih ya, trading volume 1,8 juta gitu. Trading value 87 miliar rupiah. Proyek tercatat 9 SPE GRK. Pengguna jasa 150 entitas. What do you think about these numbers? Udah happy belum nih dengan pencapaian saat ini? Kalau kita ya, terus terang kalau ditanya happy apa enggak, orang banyak ngeliatnya kecil banget gitu kan. Tapi kalau menurut kami dengan ekosistem yang ada seperti ini dan juga dengan carbon credit yang mungkin ada saat ini gitu, belum ada carbon removal, belum ada forestry, menurut kami itu udah pencapaian yang sangat luar biasa. Kita bandingin dengan beberapa bursa lain yang memang berdiri di tahun yang sama dengan kita di 2023. Misalkan di Malaysia tadi, saya cerita Malaysia sampai dengan saat ini dia berdiri lebih cepat dari kita. Sampai dengan saat ini baru 200.000 ton. Gitu. Wah. Jepang yang Wih, udah maju juga kan. Ini juga saya agak lupa, Jepang itu masih di bawah 1 juta pastinya, sekitar 800 sampai 900.000 ton. Dia berdiri juga kurang lebih sama seminggu setelah kita gitu. Jadi menurut kami sih dengan kondisi yang ada sudah oke. Dan kami juga kemarin 2025 Juni mendapat penghargaan dari Green Cross. Jadi sebagai Best Carbon Exchange in Emerging Market. Wih, luar biasa. Dan itu satu-satunya di Indonesia yang dapat. Jadi ada sekitar 1000 berapa nominasi, pemenang itu ada 100. Nama-nama 90 lainnya mungkin udah sangat terkenal ya, kayak Microsoft dan lain-lain. Pokoknya nama-nama yang terkenal yang memang punya menurunkan emisi besar. Tapi untuk carbon exchange ya kita yang dapat. Wah, itu luar biasa sih ya. Oke, berarti ini sebuah pencapaian yang sangat positif sih ya berarti ya. Maksudnya ini Menurut sudah kami. berjalan, volumenya juga sudah ya lumayan bagus lah ya dibanding tetangga gitu. Jadi this is something really good gitu. Nah, potensinya itu besar sekali ya Pak ya saya lihat. Tapi butuh arahan ya, masih ada PR-nya. Nah, PR-nya tuh apa aja sih supaya pasar karbon di Indonesia bisa lebih baik ke depannya? Wah, nih kalau ini pribadi ya, berarti pribadi ya, Iya. ntar salah juga, karena mungkin pemerintah lebih ahli ya. Kalau dari saya sih tadi, ada beberapa ya yang bisa kita tuning lagi. Yang pertama tentunya pasar karbon wajib, termasuk pajak. Nah ini bisa dilihat sebenarnya sektor-sektor mana yang memang berpotensi dikenakan, sehingga demand
supply-nya mulai terlihat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi project yang voluntary, yang pertama kita bisa melihat lagi, revisit lagi, sebenarnya pasar karbon wajib di luar negeri itu persyaratannya apa sih? Dan gimana kita bisa masuk ke situ? Yang pertama, gimana caranya project-project kita bisa masuk ke pasar karbon wajib di luar negeri? Misalkan di Singapura. Di Singapura tuh sebenarnya potensi loh penyerapan sekitar 500 sampai 1 juta ton per tahun. Karbon kredit yang diakui dari mana? Ghana. Cuma satu-satunya gitu kan. Kalau kita bisa masuk, ya pasti semua akan datang gitu kan. Iya, Semua akan potensinya beli lebih besar karbon ya. project kita Iya. untuk ke Singapura dengan harga yang saat ini saya kalau nggak salah akan dinaikkan ke 50 SGD gitu. 50 SGD which is gede kan, kalau 50.000 Iya. naik ke 500 Iya. 500.000 kan gede kan. Nah 10 makanya kali lipat itu. itu satu, dan kita bisa melihat beberapa project-project yang tadi ya, bukan project apa, negara-negara yang memang masih bisa masuk untuk voluntary marketnya, apa persyaratannya kita penuhi. Yang pertama itu. Yang kedua tentunya menangkap voluntary buyer di luar negeri juga. Voluntary buyer di luar negeri itu kan biasanya ada persyaratannya ya, misalkan harus removal, terus harus ICVCM, CCP, label, ya kita tangkap yang seperti itu. Sehingga kita punya project-project yang kalau buyer-buyer luar itu secara quality katanya itu udah sangat berkualitas sehingga mereka bisa beli. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kebijakan dari sisi lokal sebenarnya yang mudah. Kita bisa bikin apalah, mengencourage lah perusahaan-perusahaan bahwa dengan menurunkan emisi, Anda juga berkontribusi dan lain-lain, dan itu akan dihitung, termasuk misalkan jadi pengurang pajak atau apa gitu ya. Dan juga dari sisi investor, kalau di pasar modal ya, investor juga diintegrasikan lah aspek-aspek ini ke dalam keputusan investasinya, sehingga ada dorongan yang positif, atau bikin skema creative financing kalau saya bilang, misalkan multi finance, bisa ngebundling dengan carbon credit, untuk bisa inilah ya, untuk mengurangi emisi, misalkan emisi pendanaannya. Dan ini mendapat suatu insentif lah, insentif apa gitulah dari pemerintah, atau diakui sebagai misalkan pendanaan transisi, kayak diwajibin semua bank wajib melakukan pendanaan transisi 5%. Nah, mekanisme kayak gini, itu saya yakin bisa dilakukan dan hanya kebijakan lokal aja yang dibutuhin untuk bisa ngegerakin pasar. Iya. Tapi ini benar-benar out of the box sih kalau creative finance dengan multi financing ini ya. Mudah-mudahan bisa terjadi juga. Kalau pelaku usaha juga perlu diedukasiin atau di how to encourage them supaya ikut berpartisipasi gitu. Edukasi sih pasti ya. Cuman kalau di Indonesia pasti memang mostly tanpa ada insentif, mereka langsung top of mind-nya, oke, saya bisa dapat untung apa nih dari sini. Betul. Nah, ini top of mind-nya, saya dapat untung apa dari sini nih. Jadi kita bisa dapat uang dari mana Pak? Dari sini. Itu adalah top of mind yang dilakukan, which is emang pasar karbon itu tujuannya bener untuk tadi membangun tadi kan penurunan emisi, mendapatkan uang tambahan supaya proyek-proyek itu keluar. Cuman dari sisi demand-nya ini yang menurut kita perlu lebih banyak dilakukan creativity lah di sini. Justru dari segi policy dan lain-lain, sehingga kalau demand-nya ini pasti yang lain juga ngikut lah. Ini menarik banget nih Pak, diskusi kita hari ini. Pertanyaan saya sih sebenarnya sudah selesai nih ya, tapi mungkin dari Pak Denny mungkin ada hal-hal lain gitu yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman Cendekia Iklim? Wah, teman-teman Cendekia Iklim ya, jadi kalau saya sih sedikit aja promosi sedikit mungkin ya ke pasar atau bursa karbon kita tadi. Walaupun bayarnya tadi sampaikan, kita sekarang punya sekitar 150 lah ya pengguna jasa. Tapi sebenarnya untuk bertanggung jawab atau melakukan offsetting itu bisa dilakukan oleh individu maupun organisasi. Jadi sekarang kita punya sekitar hampir 2.000-an beneficiaries. Jadi ada orang yang bikin acara dihitung offsetnya. Terus nikah aja dihitung emissionnya terus di offset. Terus bahkan yang paling menarik itu ada yang namanya Festival Jaranan Trenggalek. Apa tuh Pak? Nggak tahu kan, bingung kan? Trenggalek aja mungkin masih bingung. Jaranan masih bingung. Ya itu kayak acara-acara daerah gitu. Oke, terus? Itu pun di offset emisinya. Oh, luar biasa. Luar biasa kan, bayangin kita sebagai inisiatif voluntary. Itu inisiatif voluntary Jaranan Trenggalek.
apalagi perusahaan-perusahaan di Jakarta ini yang udah sangat mapan, ya mulailah juga memikirkan bahwa bisnis kita ke depannya pasti akan bergantung juga pada iklim, dan kita tunggu kontribusinya buat semua cendekia ya untuk ikut serta ke pasar karbon di Indonesia. Nah, pertanyaan klasik nih Pak, buat lumayan favorit buat menutup ini, kalau kita lompat 10 tahun ke depan nih, ini kira-kira seperti apa Pak Denny membayangkan pasar karbon di Indonesia? Wah, kalau 10 tahun ya, berarti 2035. Wah, kalau saya sih ngeliatnya 2035 harusnya pasarnya udah aktif ya. Udah aktif ya? Karena kenapa? Yang pertama NDC itu semua negara tuh 2030. 2030 pasti udah pada ditagihin. Ya, Nah, pasti. dari 2030 atau setahun sebelum 2030 harusnya ini udah mulai kelihatan, apalagi di 2035. Oke. Kira-kira sudah se-mature seperti di Eropa kah? Kalau di Eropa sih mungkin belum ya, mungkin kalau yang deket kan dari Eropa, yang kedua Korea ya. Kalau Oke, Korea mungkin kita bisa melebihi lah, bisa bisa melebihi. melebihi lah. Oke, wah. Kalau pasar karbon hari ini nih, kalau misalnya si pasar bisa bicara, kira-kira dia ngomong apa ya? Tentang kondisi dia hari ini. Ya, tolong seluruh pemangku kepentingan bersama-sama bergandengan tangan untuk mendorong pasar ini. Ya udah kalau gitu, itu saja mungkin dulu, diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Denny atas kehadirannya dalam podcast Econ Iklim. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman cendekia iklim. Dan bagi teman-teman cendekia iklim, terima kasih juga telah mendengarkan, episode ini mengenai, carbon market. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya dan salam cendekia iklim.